Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Falih Sunnimadi dengan NIM 201190081 dengan kloter ketiga dan dapat materi urutan ke-15 yaitu hidden curriculum. Akan membahas putar hidden curriculum tersebut. Nah, baik, dimulai dari secara etimologi. Hidden curriculum berasal dari bahasa Inggris, ya, yang terdiri dari dua kata, yaitu hidden dan curriculum. Hidden artinya tersembunyi atau terselubung, dan curriculum artinya sama, yaitu kurikulum. Nah, dari kedua arti tersebut dapat kita simpulkan bahwa hidden curriculum berarti kurikulum yang tersembunyi. Tersembunyi berarti tidak dapat dilihat tetapi tidak hilang. Jadi kurikulum tersebut tidak direncanakan, tidak diprogram, dan tidak dirancang, tetapi mempunyai pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap output hasil dari proses belajar mengajar. Nah, dari sini kita ambil pengertian tentang hidden curriculum yang diberikan para ahli. Saya ambil contoh satu dari Ronald Siddall dalam Halimah yang mengatakan, kurikulum sebagai pemberian pengalaman kepada siswa dapat diperoleh di sekolah, di rumah, di masyarakat maupun guru ataupun tanpa guru. Bersama guru ataupun tanpa guru. Nah, yang berkaitan dengan mata pelajaran ataupun tidak, saya ambil dari kisah Nabi juga yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 95-82, yang artinya Musa berkata kepada Nabi Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar-benar ilmu di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Lanjut ke ayat berikutnya, ayat 67. Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku." Nah, Nabi Khidir memberikan pelajaran tersembunyi atau hidden curriculum lewat perbuatan-perbuatan yang dilakukannya selama Nabi Musa berada bersamanya di sepanjang perjalanan. Nabi Musa selalu bertanya kepada Nabi Khidir mengapa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Namun, Nabi Khidir selalu berkata tidak akan sabar bersamanya hingga akhir perjalanan. Namun, pada akhir perjalanan Nabi Khidir menjelaskan apa maksud dari perbuatan yang beliau lakukan, dan Nabi Musa dapat mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang memiliki makna tersembunyi di dalamnya tersebut. Oke. Di akhir perjalanan Nabi Khidir menjelaskan maksud dari kejadian-kejadian yang mereka alami selama perjalanan, seperti yang diceritakan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 78-82 sebagai berikut. "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran." Lanjut ayat berikut, "Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan
Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri, itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Nah, dalam ayat ini terdapat pesan tersembunyi, ada hidden kurikulumnya yang disampaikan dari Nabi Khidir kepada Nabi Musa melalui perbuatan-perbuatan yang ia lakukan selama dalam perjalanan. Hal tersebut berdasarkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sehingga Nabi Musa dapat mengambil pelajaran. Peran Nabi Khidir kepada Nabi Musa sama halnya seperti pendidik kepada peserta didik yang memiliki kurikulum tersembunyi di dalamnya. Nah, lanjut, sejarah hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi. Istilah hidden kurikulum tidak untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Philip W. Jackson dalam bukunya Life in Classroom. Dalam bukunya tersebut, Jackson secara kritis mencari jawaban kekuatan utama apa yang terdapat dalam sekolah sehingga bisa membentuk habitus budaya atau kebudayaan seperti kepercayaan, sikap, dan pandangan murid. Konsep hidden curriculum menurut Jackson dapat mempersiapkan murid dalam kehidupan yang dianggap membosankan dalam masyarakat industri. Dalam buku ini, Jackson juga menjelaskan bagaimana murid-murid merasakan tentang dunia sekolah, bagaimana guru merasakan perilaku muridnya. Lanjut kepada dimensi hidden curriculum. Menurut Bellaks dan Keyboard dalam Winasanjaya, hidden curriculum memiliki 3 dimensi. Yang pertama, hidden curriculum dapat menunjukkan suatu hubungan sekolah yang meliputi interaksi guru, peserta didik, struktur kelas, keseluruhan pola organisasional peserta didik sebagai mikrokosmos sistem nilai sosial. Yang kedua, hidden curriculum dapat menjelaskan sejumlah proses pelaksanaan di dalam atau di luar sekolah yang meliputi hal-hal yang memiliki nilai tambah, sosialisasi, pemeliharaan struktur kelas. Yang ketiga, hidden curriculum mencangkup perbedaan tingkat kesenjangan, interseksionalitas, seperti halnya yang dihayati oleh para peneliti, tingkat yang berhubungan dengan hasil yang bersifat insidental. Bahkan hal ini kadang-kadang tidak diharapkan dari penyusunan kurikulum dalam kaitannya dengan fungsi sosial pendidikan. Oke, lanjut ke poin 4, aspek hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi. Terdapat 2 aspek yang mempengaruhi perilaku sebagai hidden kurikulum, yaitu aspek relatif tetap. Yang dimaksud dengan aspek relatif tetap adalah ideologi, keyakinan, nilai, budaya masyarakat yang mempengaruhi sekolah, termasuk di dalamnya menentukan budaya apa yang patut dan tidak patut diwariskan kepada generasi bangsa. Yang kedua, aspek yang dapat berubah. Aspek ini meliputi variabel organisasi, sistem sosial, dan kebudayaan. Oke, Rahmat Hidayat mengemukakan beberapa fungsi hidden curriculum. Yang pertama, hidden curriculum memberikan pemahaman mendalam tentang kepribadian, norma, nilai, keyakinan yang tidak dijelaskan secara menyeluruh dalam kurikulum formal. Yang kedua, hidden curriculum memiliki fungsi untuk memberikan kecakapan, keterampilan yang sangat bermanfaat bagi murid sebagai bekal dalam fase kehidupannya di kemudian hari. Dalam hal ini, hidden curriculum dapat mempersiapkan untuk siap terjun di masyarakat. Oke, yang ketiga, hidden curriculum dapat menciptakan masyarakat yang lebih demokratis.
Hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai kegiatan maupun aktivitas selain dijelaskan dalam kurikulum formal. Misalnya, melalui berbagai kegiatan pelatihan, ekstrakurikuler, diskusi, dan lain sebagainya. Oke, langsung ke 4. Hidden kurikulum juga dapat menjadi mekanisme dan kontrol sosial yang efektif terhadap perilaku murid ataupun guru. Guru memberikan contoh panutan, teladan, dan pengalaman yang ditransmisikan kepada murid. Murid kemudian mendiskusikan dan menegosiasikan penjelasan tersebut. Kelima, berbagai sumber dalam hidden curriculum dapat meningkatkan motivasi dan prestasi murid dalam belajar. Oke, lanjut kepada sifat perkembangan hidden curriculum. Terdapat 3 sifat kategori sebagai berikut. Organisasional yang pertama, yaitu meliputi pengaturan masalah waktu, fasilitas, dan bahan pelajaran. Yang kedua, interpersonal, mengusahakan terwujudnya hubungan yang harmonis antara guru dengan peserta didik, tenaga sekolah, orang tua, dan sesama peserta didik. Yang ketiga, institusional, menyangkut masalah hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan, struktur sosial, dan kegiatan ekstrakurikuler. Baik, mungkin cukup itu saja penjelasan tentang hidden curriculum dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.